Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andri Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market ya, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 29 April 2026. Mari kita coba untuk bahas seperti apa progres dan juga pergerakan market ya, khususnya market dari Bitcoin hari ini. Nah, jadi teman-teman, hari ini bisa dibilang Bitcoin masih dalam posisi terkoreksi ya, masih mengalami penurunan dan penurunan yang terjadi nampaknya juga bisa dibilang cukup bertahap, tidak terlalu ngedam juga gitu menurutku sih. Ini kayak kayak koreksi aja sih. Tapi kita akan coba untuk lihat ya gimana progres pergerakannya. Aku mau bahas market mulai dari kalender ekonomi terlebih dahulu karena ini menurutku adalah basis dari segala macam pergerakan yang perlu teman-teman untuk perhatikan ke depannya. Jadi hari ini kita berada di hari Rabu ya. Teman-teman, aku mau ingetin hari Rabu ini adalah hari yang penting. Di mana hari ini kita bakalan dapat beberapa rilis data housing atau perumahan. Dari sini kita akan bisa melihat seperti apa minat daripada investor terhadap harga-harga rumah di Amerika Serikat. Kenapa ini penting? Karena kalau peminat rumah di Amerika Serikat turun, itu artinya ada aset kelas yang akan dinilai lebih menarik. Artinya pilihannya ada aset kelas yang lain nih, bisa jadi saham, bisa jadi komoditi, atau bahkan bisa jadi kripto. Nah, kalau kita lihat dari sini, data forecast menunjukkan kalau data perumahan kemungkinan akan mengalami penurunan lagi dari Amerika Serikat. Ya, artinya penurunan minat beli terhadap properti. Nggak cuma itu, nanti juga bakalan rilis data crude oil inventory dari Amerika Serikat. Ini juga bakalan memberikan intervensi terhadap pergerakan dari harga minyak dunia. Oke, nah ini finalnya adalah dini hari besok, hari Kamis. Besok hari Kamis tanggal 30 April dini harinya jam 1 itu akan ada interest rate decision dari The Fed, keputusan suku bunga. Ini adalah event yang menurutku sangat penting dan dapat menjadi motor penggerak dari arah market ke depannya. Kalau terkait dengan keputusan suku bunga, sudah barang tentu kemungkinan besar itu The Fed akan mempertahankan suku bunganya kembali di 3,75%. Tapi kita perlu lihat FOMC statementnya apa nih, dan juga sekalian press conference-nya dari Jerome Powell, bagaimana dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan. Itu yang penting buat kita perhatikan besok ya, besok pagi dini hari. Selain Amerika Serikat juga ada Bank of England yang akan melakukan keputusan suku bunga juga. Sepertinya sih bakalan ditahan juga ya suku bunga dari Bank of England. Lalu juga ada data GDP dan juga CPI dari Uni Eropa. Selain itu juga dari Amerika Serikat juga bakalan rilis data Core PCE Index dan juga GDP. Waduh, ini beritanya numpuk ya besok. Ya, jadi teman-teman wajib buat prepare berita-berita yang akan kita temukan besok. Aku sedikit review dulu kondisi dari market ETF pada Bitcoin. Ya, dalam perdagangan kemarin arus keluar tengah terjadi 263 juta US dollar keluar. Ini didominasi oleh manajer investasi seperti Fidelity, kemudian Grayscale, Bitwise, lalu ada 21 Share dan FunEgg yang melakukan penjualan terhadap Bitcoin spot ETF-nya. Artinya adalah memang tengah terjadi arus keluar. Terus juga kalau kita lihat dari ETF-nya Ethereum sama 50 juta US dollar keluar ya dari ETF-nya. Jadi ya ini akan membuat market kripto akan mendapatkan pressure juga gitu. Sementara aset kelas yang lain ini nggak ada pergerakan sama sekali dari ETF. Oke, itu dari ETF. Sekarang apa nih berita geopolitik? Nah, ini ditulis oleh Walter ya. Jadi Iran mempersiapkan rencana perdamaian, revisi di tengah penolakan Amerika Serikat. Beberapa sumber Iran mengatakan ya diharapkan akan mengajukan proposal perdamaian yang direvisi dalam beberapa hari setelah Amerika Serikat menolak ketentuan awalnya.
Mediator di Pakistan mengharapkan tawaran Iran yang diperbarui segera. Amerika Serikat dilaporkan menentang rencana tersebut yang menunda perbincangan terkait dengan nuklir. Kemudian Menteri Luar Negeri Iran sedang berkonsultasi dengan kepemimpinan di Teheran terkait setelah kunjungan dari Rusia. Jadi by the way kemarin itu ada Rusia yang bertemu dengan Iran ya, membahas tentang ya situasi geopolitik dan juga energi. Gitu. Jadi intinya adalah market sedang prepare tentang adanya potensi perbincangan perdamaian kembali. Tapi ini mungkin seperti yang kemarin-kemarin. Ya, mereka berbincang yes, tapi kayak nggak ada deal. Bisa jadi teman-teman. Ya, di mana Iran sebelumnya telah menolak tuntutan perjanjian laut PBB atas Selat Hormuz. Ya, misi Iran ke PBB menyatakan bahwa Teheran bukan pihak dalam konferensi PBB tentang hukum laut, oleh karena itu tidak terikat oleh aturannya. Jadi sebelumnya PBB mendesak tuh agar Iran ya mau membuka Hormuz. Tapi Iran bilang kita bukan anggota PBB. Jadi kamu nggak punya hak gitu ya. Ini panas nih. Kemudian Hormuz bisa dibuka kembali tanpa pemberitahuan atau pembersihan ranjau sepenuhnya. Ini kata Amerika Serikat ya. Menteri Energi Amerika Serikat Chris White mengatakan bahwa Selat Hormuz dapat dibuka kembali tanpa menghapus semua ranjau Iran. Ya, hanya beberapa koridor pengiriman yang aman untuk dibuka gitu ya. Bukan semua wilayah, bukan semua akses laut. Dan Amerika Serikat mengatakan transit bisa aja dilanjutkan dengan cepat jika jalur ini diamankan. Nah, dari berita ini teman-teman, dampaknya terhadap harga oil, tadi aku sempat mantau ya. Oil itu sebelumnya sempat naik lagi, hit sampai level 101, tapi setelah melihat berita terkait dengan ada potensi pembukaan Hormuz, nah ini oil kembali terkoreksi ke 99. Artinya memang kalau misalkan Hormuz ini beneran dibuka, ini akan bisa menjadi nilai bagus lah ya untuk harga energi biar bisa semakin turun, terutama harga oil gitu. Nah, terus juga ada beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Ini dibahas oleh Kobesi Letter. Pertanyaan yang paling sering diajukan itu adalah jika harga minyak di atas 100 per barrel dan perang Iran belum berakhir, mengapa saham-saham mencapai rekor tertingginya? Jadi by the way teman-teman, saham-saham yang disebut sebagai Magnificent Seven atau saham-saham teknologi Amerika Serikat ya top 7-nya yang mana ini sekarang sudah terkait sama AI itu memang mengalami kenaikan yang luar biasa signifikan di tengah lesunya kondisi dari market gitu ya, dan juga bahkan S&P 500 pun juga mengalami lonjakan. Jadi ini market cukup anomali di tengah ketidakstabilan geopolitik. Di sini sih dituliskan ya kalau misalkan PE ratio daripada saham-saham tersebut itu dinilai memang masih masuk akal, masih dinilai under value sedikit gitu sehingga masih memungkinkan terjadi kenaikan pada harga-harga sahamnya. Terus update dari berita yang lain datang dari Tether, dikabarkan akan launching untuk Bitcoin mining ya, infrastruktur layer for Bitcoin mining. Ini merupakan sebuah sebuah berita yang bagus lah ya. Tether kita tahu dia adalah penyedia stablecoin USDT yang mana dari hasil keuntungannya itu memang Tether di belakang layar dia membangun penambangan Bitcoin. Artinya adalah Tether juga sangat percaya terhadap prospek Bitcoin ke depannya. Gitu, dan dengan dia masuk ke industri mining ini akan membuat tentu saja keamanan jaringan Bitcoin makin lama makin kuat. Terus ada update juga datang dari Western Union, kabarnya akan dibantu ya dengan jaringan Solana dalam hal transaksi. Kita tahu nih Western Union ini adalah salah satu tempat kita bisa mengirimkan uang ke luar negeri, teman-teman. Di mana terintegrasinya dia dengan stablecoin yang bernama USDPT yang mana ini running di jaringan dari Solana. Ini tentu saja bisa menjadi salah satu solusi alternatif bagi mereka yang
memang pengen buat melakukan transfer uang ke luar negeri jadi lebih mudah dan juga cepat. Lebih murah, mudah, dan cepat. Lalu sedikit update lagi ya, ada pump fund akan ada burning teman-teman sekitar 370 juta US dollar. Dia buyback dengan alokasi sekitar 50% dari revenue buyback yang akan dilakukan. Jadi akan ada burning token ya dengan cara buyback jumlah tergantung jumlah transaksi yang ada di jaringan pump fund. Well, itu adalah berita 24 jam terakhir, teman-teman. Ada banyak sektor yang mendapatkan trigger. Kemudian gimana Bitcoin? Apakah Bitcoin masih naik atau turun? Kita akan coba untuk bahas ya di video kali ini. Nah, pembahasan aku mulai dulu mungkin dari daily time frame. Kalau di weekly kita udah bahas kemarin. Kalau daily ini kayaknya kita penting banget buat bahas hari ini. Nah, ini adalah outlook kita kemarin teman-teman. Gambaran saya masih sama ya, dimana saya menandai area confirmation level yaitu di sekitaran level 72.200. Kalau teman-teman ketinggalan video kita kemarin, silakan teman-teman buka video kita, yaitu tanggal 28 ya kemarin. Nah, saya udah kasih tanda di sini adalah confirmation level, di mana level konfirmasi ini merupakan sebuah area penting buat Bitcoin. Ya, jika nanti Bitcoin sampai turun di bawah confirmation level, ini bisa menjadi suatu pertanda tentang arah selanjutnya dari pasar. Oke. Apa tuh maksudnya? Jadi gini guys, kita bisa lihat di time frame 4 jam ya. Nah, beberapa dari teman-teman agak worry nih sama pergerakan Bitcoin. Bisa nggak Bitcoin bergerak dalam sebuah double top dan setelah itu dia mengalami fase penurunan? Saya jawab kemarin bisa ya, tapi syaratnya adalah Bitcoin harus tembus dulu di bawah level 72.200, which is kemarin sudah terrealisasi guys. Ya, kemarin Bitcoin sudah breakdown dari sini. Dan di saat yang sama, kalau teman-teman perhatikan, Bitcoin punya area support juga di sini ya. Ini support yang terbentuk dari trend line yang cukup uptrend sejak Bitcoin itu diperdagangkan di 29 Maret sampai sekarang. Artinya udah sebulan penuh nih Bitcoin mengalami kenaikan sekitar 22%. Dan baru di hari kemarin Bitcoinnya breakdown dari level tersebut. Dan ya udah, sekarang kita prefer untuk proses penurunan lanjutan. Oke, pada pergerakan Bitcoin. Ya, jadi we expect kalau akan ada correction dulu sama market dalam beberapa waktu ke depannya. Kira-kira kemana nih targetnya gitu. Nah, kalau kita melihat dari perhitungan sederhana, sebenarnya double top di sini cara ambil targetnya tuh kayak gini aja ya. Ambil dari topnya, terus sampai neckline di support sini sekitar 72.200, terus kamu geser aja. Nah, kamu akan dapat area targetnya itu di sini 74.900 kurang lebih lah ya. Dimana itu merupakan level previous ini support di sini sebelum akhirnya dia naikkan. Nah, sekarang dia turun. Nah, ini berpotensi menuju level ini 74.900. Jika area tersebut ternyata tidak kuat menahan, maka masih bisa berpotensi jebol sampai 73.500-an, di mana itu adalah level higher low sebelumnya. Jadi ini yang teman-teman perlu buat prepare ya. Di dalam pergerakannya secara momentum dari saya sendiri melihat proses bantingan di sini ini memang sudah disertai dengan volume yang meningkat dan juga candle merah yang cukup panjang. Jadi menurut saya penurunan atau koreksi yang terjadi pada Bitcoin kemarin mengkonfirmasi confirmation level ini itu bisa dibilang valid. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih Bitcoin di time frame yang lebih kecil. Kita pakai time frame 15 menit ya. Ini saya sedikit hapus dulu ya teman-teman. Nah, di time frame 15 menit teman-teman bisa lihat bagaimana Bitcoin membentuk sebuah structure bearish ya. Ini adalah area, ini bukan low. Ini adalah area high. Kita kasih tanda high ya.
kemudian Bitcoin-nya terkoreksi ke sini. Ini kita bisa consider dia sebagai lower high baru, atau kalau teman-teman mau tandai ini sebagai higher low, ini sorry, ini adalah lower high baru, ya kan? Di sini adalah ya ini sebenarnya low, ya bisa bisa lower low, bisa higher low karena dia juga belum breakdown kan kemarin dari sini. Jadi kita kasih L dulu. Kemudian dia turun dong di sini. Nah, karena dia turun di bawah area L, berarti ini adalah lower low baru. Oke, dan juga di sini dia membuat lower high. Nah, kalau kita melihat dari market structure-nya, sebenarnya Bitcoin di 15 menit ini sudah menunjukkan struktur yang downtrend. Oke, struktur yang downtrend. Kapan struktur downtrend ini bisa diinvalidasi? Jika Bitcoin mampu naik balik lagi ke level di atas 77.200 atau bahkan bisa tembus 77.500 karena kita berpatokan sama area lower high di sini. Gitu. Selama Bitcoin belum turun di bawah level belum naik di atas level tersebut, berarti ya belum bisa kita katakan Bitcoin-nya ini kembali naik. Nah, kucing saya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau Bitcoin belum bisa rally balik ke 77.500, jawabannya Bitcoin masih bisa dibilang dalam posisi downtrend. Jadi teman-teman wajib buat hati-hati. Oke. Terus kalau kita melihat dari time frame 4 jamnya ya. Nah, di time frame 4 jam sebenarnya dari MACD ini sudah bereaksi guys, dari MACD dan RSI ya. Di sini ada divergence, ada bearish divergence, dan memang bearish divergence ini merupakan sebuah tanda pembalikan arah. Jadi kan seperti yang kita mention tadi, Bitcoin kan udah bullish nih dari sebulan terakhir ya, dari Maret tanggal 29 dia udah bullish sampai sekarang, dan sudah waktunya lah ya untuk Bitcoin mengalami koreksi dulu. Gitu. Nanti bisa sampai mana kita belum tahu juga, bisa turun sampai mana pastinya, tapi untuk saat ini menurut saya target terdekat itu ada di 74.900 sampai 73.800-an. Itu level-level yang teman-teman perlu buat perhatiin ke depan. Nah, jadi itu teman-teman, kalau kita perhatikan dari sini sih kita harus berhati-hati aja sih sama penurunan yang lebih lanjut ya. Selama struktur pasarnya masih bearish, menurut saya ikutin aja market structure-nya, jangan dilawan, teman-teman. Ini juga kalau teman-teman perhatikan tiap kali dia turun lebih dalam ya dibandingkan tiap kali dia rebound. Nah, ini khawatirnya abis ini dia kembali turun atau mungkin ada sedikit kenaikan lagi terus turun lagi. Oke ya, semoga clear. Kalau kita lihat dari situasi yang ada, sebagai perbandingan hari ini juga gold kembali mengalami penurunan ya. Emasnya terkoreksi teman-teman, area 4.600 sudah dijebol, yang mana ini target saya sebenarnya. Ternyata dijebol dengan kuat kemarin. Silver juga sama terkoreksi. Sementara di situasi ini yang masih strong itu hanya oil dan juga indeks dolar. Ini menandakan bahwa pasar lebih prefer aset itu aja sih. Sementara Bitcoin-nya kelihatan terkoreksi dan altcoin yang lain juga kurang lebih ngikut. Ya, USDT dominance by the way kalau dilihat dari sini pergerakannya dia sudah break dari penurunan ini ya. As descending channel dia sudah breakdown dan bisa dibilang ini ada momentum kenaikan. Jadi kalau USDT dominance naik, biasanya crypto market akan mengalami penurunan. Itu aja sih. Menurutku kalau teman-teman mau cari opportunity, lebih lirik ke altcoin karena Bitcoin dominance ini kan dia lagi naik ya. Bitcoin dominance yang lagi naik kayak gini biasanya akan membuat harga dari altcoin itu cenderung tertekan. Ya, biasanya kalau yang cari short position itu akan lebih ideal nyari altcoin di situasi sekarang.
Oke deh teman-teman, dari saya gitu aja. Ini kita nggak bahas saham, kita bahas crypto market ya. Kita bahas crypto market. Kalau untuk saham mungkin di channel lain guys. Ya, saya sendiri invest juga di saham lokal, tapi saya tidak membahasnya di internet ya. Saya lebih prefer untuk bahas crypto market yang open tiap hari open, maksudnya tiap nggak ada waktu jedanya gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas dan nanti rekaman videonya akan aku share juga di YouTube channel. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe Andre Gristun channel on YouTube. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih. Bye bye.